Ya, selamat malam teman-teman Selamat malam, Pak. dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Unggul Bintaro, 19 Kota Barat, Almeida Guntur Pratama, Faik Fadila, dan Sarul Gunawan akan menjelaskan sebuah metode penelitian tentang WiFi yang lemot. Itu akan dimulai dijelaskan oleh Saudara Unggul. Silakan Saudara Unggul. Baik, terima kasih Pak Anjas. Di sini saya akan sedikit menjelaskan penyebab WiFi lambat dan cara mengatasinya. Sebelum masuk ke penjelasan, kita harus mengerti apa itu WiFi. WiFi adalah sebuah teknologi yang menggunakan gelombang radio secara nirkabel melalui jaringan komputer untuk bertukar data, termasuk koneksi internet yang memiliki kecepatan tinggi. Definisi yang didasarkan pada Electronical and Electronics Engineers 802.11 menyebutkan WiFi adalah produk jaringan area lokal nirkabel atau yang biasa disebut dengan WLAN. Istilah WLAN, walaupun merupakan kata sinonim dari WiFi, saat ini sudah jarang digunakan. Istilah WiFi menjadi konsep yang populer di masa kini. Penyebab jaringan WiFi lambat dan cara mengatasinya. Ada beberapa trouble yang sering terjadi di kita, yaitu bermacam-macam, antara lain kecepatan internet yang lambat di ruangan tertentu, kecepatan internet yang lambat di mana saja, sinyal WiFi sama sekali tidak mencapai ruangan tertentu, jaringan WiFi sama sekali hilang dan terhubung ke jaringan tetapi tidak dapat mengakses internet. Kecepatan internet yang lambat di ruangan tertentu. Seringkali hal ini dialami oleh beberapa karyawan, apalagi posisi ruangan yang jauh dari tempat modem. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan pindahkan router. Jika router berada di posisi yang jauh dari sudut ruangan, segera pindahkan. Semakin dekat menempatkan router ke pusat sudut ruangan yang dapat mencakup area kantor, maka koneksi internet akan semakin baik. Jika cara di atas tidak membantu, mungkin satu router terlalu banyak untuk menampung perangkat yang terhubung, bisa mempertimbangkan dengan menggunakan repeater nirkabel atau mengatur router sebagai repeater yang dapat mengakses kedua titik untuk memperluas jangkauan. Repeater itu adalah alat untuk memperkuat sinyal WiFi. Jadi apabila ada ruangan yang sinyal WiFi-nya itu hanya 1 atau 2 bar, maka itu bisa diperkuat menggunakan alat yaitu repeater dengan berbagai merek yang lain. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sarul Gunawan. Silakan Sarul. Oke, Unggul, terima kasih. Kecepatan internet yang lambat di mana saja. Mencoba dengan menghubungkan laptop dengan modem secara langsung, perhatikan apakah kecepatan masih lambat. Bisa menggunakan situs seperti Speedtest.net untuk mengecek koneksi internet kamu. Jika kecepatan lambat, masalahnya mungkin dengan koneksi internet, tidak pada routernya. Jika channel Wi-Fi tidak bermasalah, bisa mempertimbangkan mengubah saluran router. Aplikasi NetSpot dapat menunjukkan setiap jaringan nirkabel yang terdekat. Jika terjadi tumpang tindih dengan jaringan terdekat, bisa mempertimbangkan untuk mengubah channel Wi-Fi. Jika belum teratasi, bisa menyetel ulang pengaturan awal router. Terdapat tombol reset pada router. Bisa menekannya dengan jarum, tekan selama 30 detik, maka router sudah default ke pengaturan pabrik. Jika masih bermasalah, mungkin router sudah rusak. Harus mempertimbangkan untuk membeli router yang baru. Jika router tampak baik-baik saja, mungkin kerusakan terjadi pada modem, yang mungkin terjadi pada masalah konektivitas. Sinyal Wi-Fi sama sekali tidak mencapai ruangan tertentu. Sesuaikan antena router. Menyesuaikan antena router dengan kondisi ruangan bisa merubah posisi antena menjadi vertikal atau horizontal dengan berbagai arah sampai mendapatkan sinyal Wi-Fi. Sebelum membeli, alangkah baiknya mereview router yang memiliki sinyal yang kuat. Selain itu juga bisa menambahkan perangkat repeater dari kabel untuk memperluas jaringan Wi-Fi. Next. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Guntur. Guntur.
Oke, terima kasih Bapak Sarul. Pembahasan selanjutnya jaringan WiFi sama sekali hilang. Di sini ada reset router sendiri jika melihat jaringan tidak terlindungi yang dinamai sesuai dengan nama merek router kamu. Mungkin itu router kamu, sambungkan router dengan kabel Ethernet dan bisa menggunakan buku panduan untuk menyiapkan router kabel agar terkonfigurasi secara benar. Jika tidak melihat jaringan yang tidak terlindungi yang dinamai sesuai merek dan laptop kamu akan mendapatkan. Halo Gul. Lanjut. Halo Gul. Lanjut. Hubung ke jaringan tapi tidak dapat mengakses internet. Sorry. Yuk. Terhubung ke jaringan tetapi tidak dapat mengakses internet. Di sini ada restart router, modem atau wireless router. Cara mengatasi WiFi terhubung tapi tidak bisa akses internet. Yang paling banyak dan sering dilakukan untuk restart router. Matikan router dan modem kamu langsung dari saklar utamanya. Mungkin bisa cabut dari adapter routernya atau pencet tombol on off-nya aja. Tunggu sekitar 30 detik. Sebenarnya sih nggak harus 30 detik sih. Habis mati, coba nyalain langsung juga nggak apa-apa. Habis router nyala, tunggu hingga lampu DSL stabil. Pilihan lainnya bisa menggunakan router reboot melalui browser. Ketikan 192.168.0.1 atau 192.168.1.1. Biasanya sih di access point kebanyakan defaultnya yang 1.1 ini sih. Yang saya tahu gitu, yang saya temuin. Di tab browser. Terus habis itu tekan enter, Mas. Biasanya habis itu muncul admin sama password. Nah, harus tahu tuh admin sama passwordnya. Kalau nggak diubah sama orang IT-nya, biasanya sih admin-admin. Ada halaman login. Habis itu pasti ada pilihan system tools. Reboot option menggunakan. Habis itu klik reboot, tunggu beberapa saat hingga proses reboot selesai. Jadi router reboot itu dia merestart tapi nggak harus matiin perangkatnya. Nah, ada juga yang back dulu. Ada juga yang terhubung tapi nggak bisa akses internet itu karena IP-nya disetting statik, bukan DHCP. Jadi habis kita connect, passwordnya misalkan di password ya, itu bisa terhubung tapi akses internetnya nggak ada. Nah, itu harus diganti dulu IP-nya ke statik. Biasanya sih kalau orang-orang IT di kantornya pada nggak rese ya. Mungkin itu aja sih. Oke, next Gul. Kesimpulan. Cara mengatasi jaringan WiFi yang lambat dan sinyal lemah yang paling banyak dan sering dilakukan adalah restart router. Matikan router dan modem kamu langsung dari saklar utamanya, tunggu sekitar 30 detik. Habis itu nyala. Tunggu sampai lampu DSL stabil. Habis itu coba sambungin lagi. Nah, mungkin tadi yang dijelasin juga sama Bapak Sarul perihal tentang reset akses poinnya atau reset modemnya gitu. Biar kembali ke pengaturan pabrik. Sebenarnya sih itu oke juga, cuman kebanyakan jangan langsung melakukan hal itu gitu. Lebih baik hubungin customer service dulu, apa benar jaringannya gangguan atau enggak. Mungkin kalau emang enggak gangguan, mungkin baru bisa di reset pabrik, dimulai dari awal dan konfigurasi ulang gitu. Tapi kalau kita langsung ke reset pabrik, belum hubungin customer, terus ternyata emang dari misalkan ya pakai jaringan IndiHome, terus IndiHome-nya emang dari IndiHome-nya error, kan sayang-sayang kita harus konfigurasi ulang, ribet lagi. Jadi lebih baik hubungin customer service dulu sih. Di providernya ya, nggak IndiHome juga gitu kan. Sekarang udah banyak, ada Oksigen dan sebagainya. Oke,
Sekian dari saya, boleh dilanjut oleh Pak Anjas. Pak, mic-nya belum nyala, Pak. Ya, sekian dari kami, pembahasan dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih bila ada kata-kata yang salah. Kami mohon maaf. Semoga penelitian ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.